Karena kata dunia di dalam Alkitab memiliki banyak arti. Orang-orang menjadi bingung ketika Alkitab berkata, "Jangan mengasihi dunia ini." Kemudian Alkitab berkata juga, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini." Jadi ini bukan merupakan sesuatu yang masuk akal. Haruskah kita mengasihi dunia atau tidak? Apa arti kata dunia di sini? Ini merupakan sesuatu yang membuat kita pusing. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kita ada dalam rangkaian pembelajaran pada kitab Roma pasal yang ke-12, dan Pak Yohanes akan memberikan topik yaitu kebenaran yang dipraktekkan. Saudara, apakah Anda tahu bahwa setiap doktrin memiliki sisi praktisnya? Sebagaimana salah seorang filsuf pernah berkata, seseorang yang tidak hidup untuk melayani, haruslah tidak perlu hidup. Mari kita coba untuk memahami bagian ini dengan lebih baik dan siapkan diri untuk mendengarkan dengan seksama. Saudara, kitab Roma memberikan perhatian yang besar terhadap kebenaran Allah yang diberikan kepada umat manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan saat ini kita telah sampai kepada bagian kedua dari kitab Roma, yang merupakan bagian praktis dari kitab ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kebenaran Allah diberikan kepada kita, dan bagaimana hal ini menjadi realita dalam kehidupan kita? Bagaimanakah kebenaran ini dimanifestasikan secara praktis? Seharusnya kita sekarang menjadi seperti apa? Saudara, sorotan dari pasal 12 adalah kebenaran yang dipraktekkan dalam gereja Kristus di antara anggota gereja, yaitu saudara-saudari dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara, Paulus memulai dengan membuat perbandingan dengan persembahan dalam masa kuno. Dan bagaimana persembahan dalam masa Perjanjian Lama? Bukanlah sebuah persembahan yang hidup. Hewan yang dibawa untuk dipersembahkan itu harus dibunuh terlebih dahulu. Dan sekarang perhatikan saudara, dalam Perjanjian Baru, persembahan atau kurban ini tidak lagi merupakan seekor hewan. Bukan persembahan materi, namun persembahan ini adalah manusia itu sendiri. Gagasannya adalah dengan menaruh diri kita di altar. Allah tidak tertarik dengan persembahan yang fana, yaitu elemen luar. Ia ingin agar orang-orang yang menginginkan kehidupan sudah sendiri, dan itu yang Tuhan kehendaki. Persembahan yang sejati. Bagaimana hal ini bisa menjadi kenyataan? Apakah ini merupakan pujian dengan standar yang rasional? Ataukah ini merupakan penyembahan yang sejati yang sangat Allah sukai? Ada banyak pendapat yang merupakan hasil dari sikap ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tidak mungkin kita melayani Allah dan mempraktekkan kebenaran tanpa mengubah konsep dari akal budi kita. Mengapa? Karena dunia yang kita tinggali sekarang memiliki patokan yang sangat berbeda dengan apa yang Allah kehendaki. Dan ketika kita melakukan hal ini, kita menolak patokan yang jahat dari dunia ini dan kita memperbaharui pikiran kita. Dan sebagai akibatnya atau sebagai hasilnya, kita akan mengalami kehendak Allah yang indah dan sempurna. Jadi jika Anda mencari kehendak Allah dalam kehidupan Anda, disinilah tempatnya. Serahkanlah diri Anda sepenuhnya kepada Allah, dan serahkanlah segala sesuatu yang merupakan jalan dari dunia ini, dan ubahlah cara pikir Anda. Di ayat 3, Paulus memberitahu kita bagaimana kita melayani Allah dalam kelompok kita. Dengan kata lain, kebenaran yang dipraktekkan berarti melayani. Bagaimana saya mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup kepada Allah? Ini pertanyaan saudara. Saya melayani dengan talenta-talenta, yaitu kemampuan yang saya miliki. Dan supaya hal ini menjadi mungkin,
Penting sekali saudara perhatikan ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, penting sekali, melalui anugerah dan kuasa Allah, kita mengevaluasi diri kita dengan baik. Kita perlu memahami bahwa dalam tubuh Kristus, kita memiliki banyak anggota, dan masing-masing memiliki peranan yang berbeda-beda. Ini sebuah fakta, saudara. Kita ini banyak anggota yang merupakan bagian yang utuh. Firman Tuhan berlanjut dan berbicara supaya kita melayani Allah dengan karunia-karunia yang kita miliki. Jadi Anda perlu tahu apakah karunia yang Anda miliki dan mempraktekkan karunia tersebut di dalam kehidupan Anda. Paulus kemudian memberikan daftar kecil terkait dengan karunia-karunia ini, dan ada juga di bagian lain dalam Alkitab. Sebagaimana yang dapat kita lihat, perhatikan di Efesus pasal 4, dan bahkan juga ada di 1 Petrus. Daftar yang Paulus berikan memang tidak lengkap. Namun ia menyebutkan sebagian dari karunia-karunia tersebut dengan mengatakan, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, ada banyak rekomendasi yang sederhana dan objektif di sini, yang menyatakan karunia-karunia yang berbeda, dan yang sebenarnya kita harus ingat setiap karunia memiliki kesulitannya masing-masing. Jadi Paulus menggarisbawahi karakteristik yang penting, yang berkaitan dengan masing-masing karunia. Namun yang terpenting adalah barang siapa yang telah dibenarkan dan ingin melayani Allah harus menunjukkan hal-hal ini di dalam kehidupannya, yaitu dengan mempraktekkan karunia rohani ini. Nah, dalam konteks, dalam hidup di masyarakat, kitab Roma dalam ayat 9 berbicara mengenai hubungan di antara saudara seiman dan menggarisbawahi apa yang paling penting. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Sering sekali, saudara, kita mencoba untuk menyembunyikan perasaan kita yang sebenarnya. Betul nggak? Dan kita tidak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita, mungkin sungkan. Namun kasih merupakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan berpura-pura. Pura-pura baik, pura-pura tersenyum, padahal kita sedang tidak suka. Dan inilah gagasannya di sini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Penting sekali bagi kita semua, saudara, menggarisbawahi kebajikan. Bukan hanya dengan menyenangi yang baik, namun juga menolak apa yang jahat. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengasihi apa yang baik, sementara di dalam kita berkompromi dengan yang jahat. Tidak, saudara. Yang jahat harus ditolak sepenuhnya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saling mendahului dalam memberi hormat. Melalui cara inilah, saudara, kita akan bisa melihat bahwa ada kasih sejati. Memperjuangkan kemuliaan bagi diri kita sendiri merupakan tanda dari masalah-masalah rohani. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hargailah sesama kita dan jangan malu akan Injil. Inilah yang dimaksud dengan jangan biarkan kerajinanmu kendor dan semangatlah dalam melayani Tuhan. Kita harus senantiasa bersukacita dalam Injil Yesus Kristus. Bersukacitalah dalam pengharapan. Menarik sekali ya. Bagaimana sukacita adalah tanda dari seseorang yang sehat secara rohani. Apakah Anda hari ini bersukacita? Ya, kalau Anda katakan iya, berarti Anda sedang sehat secara rohani. Sabarlah dalam kesesakan. Dengan kata lain, jangan suka menggerutu. Ayo, siapa yang masih suka ngomel? Ya, hampir semua kita suka ngomel ya. Allah lah yang memegang kendali dari segala pencobaan yang kita hadapi. Dan ia memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Dan bertekunlah dalam doa. Ketika kita mengalami keadaan yang berat, yang sulit, jagalah, saudara, sukacita dan pengharapanmu. Bersabarlah menanti
dan tidak lama masalahmu akan terselesaikan. Bertekun dan tetaplah berdoa. Kemudian dikatakan bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ada banyak sekali kebajikan yang berkaitan dengan menguntungkan orang lain dan juga bagi kesehatan kerohanian kita yang dinyatakan di bagian ini sebagai tanda kebenaran dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga akan menjelaskan bagaimana kita perlu bertindak dan bagaimana kita harus berurusan dengan hubungan kita dengan sesama kita yang bukan merupakan sesuatu yang mudah, ya kan? Nggak gampang kalau kita bicara mengenai relasi dengan orang lain. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Perhatikan saudara. Keinginan kita biasanya untuk membalas dendam. Namun kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Mudah apa tidak? Sulit saudara. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ketika seseorang mencari kemuliaan dan hormat bagi diri sendiri, ia tidak akan mau dekat dengan orang lain, kecuali apa yang menguntungkan. Jadi dekat dengan seseorang yang tidak menguntungkan adalah sesuatu yang baik dan benar. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sebaliknya, mari kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Inilah mengapa, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi, perhatikan ini, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kebenaran Allah merupakan sesuatu yang harus dilakukan, dipraktekkan dalam kehidupan kita. Secara khusus dalam komunitas Kristen atau seiman. Kita perlu belajar untuk melakukan ini semua, karena ini adalah kehendak Allah. Kiranya Allah memberkati kita semua. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Roma pasal yang ke-12 yang telah disampaikan oleh Pak Yohanes dengan topik kebenaran yang dipraktekkan. Baik Pak Yohanes, terima kasih banyak untuk penjelasan yang sudah disampaikan. Saatnya kita akan masuk kepada pertanyaan untuk kita bisa memahami Kitab Roma pasal yang ke-12 ini. Pak Yohanes, mengenai penyembahan yang sejati. Ini merupakan sesuatu yang rasional. Apakah saya perlu untuk membuat sebuah pemikiran intelektual untuk berusaha menyembah Allah dengan benar? Ya, tentu ini merupakan sebuah pertanyaan yang berkaitan atau berhubungan. Kata benar atau sejati terdengar seperti sesuatu yang benar-benar dipikirkan dan direncanakan dengan matang yang mencapai sebuah standar tertentu. Di dalam Alkitab, secara khusus dalam Perjanjian Baru, gagasan dari kata sejati atau benar ini merupakan sesuatu yang dilakukan dengan benar, dengan format yang terstruktur. Dan gagasan dari hal ini merupakan persembahan yang berbeda dari yang dilakukan oleh bangsa pagan pada masa itu, karena terdapat sisi rasional di dalamnya. Ini bukan merupakan persembahan yang kacau, yang ngawur, bukan. Ini berarti persembahan yang sejati, yang rohani, dan otentik. Inilah gagasan yang terdapat dalam semua hal ini. Ini adalah kata yang sama yang juga dipakai oleh Rasul Petrus sebagai contoh ketika ia berbicara mengenai susu rohani, yang berarti sesuatu yang benar dan asli. Ini artinya. Nah, oleh sebab itu persembahan yang sejati adalah persembahan yang dilakukan dengan tepat, secara otentik, dan termasuk di dalamnya mempersembahkan diri kita sebagai persembahan kepada Allah. Jadi, inilah mengapa terjemahan baru menggunakan kata sejati daripada kata benar. Demikian penjelasan saya, Pak Oti. Baiklah Pak Yohanes. Berikutnya, ketika Pak Yohanes tadi menjelaskan Kitab Roma pasal yang ke-12 ini, menyebutkan bahwa kita harus memiliki penyembahan yang sejati.
guna pembaharuan budi kita, seperti yang telah dilakukan oleh Kristus dan bukan patokan yang dimiliki oleh dunia yang jahat ini. Saya berpikir Pak Yohanes sedikit keras di sini, karena saya juga merupakan bagian dari dunia ini, Pak Yohanes. Apakah artinya di sini bahwa hal yang jahat senantiasa akan mempengaruhi saya, Pak Yohanes? Ya, ini merupakan pertanyaan yang penting, Pak Oti, karena kata dunia di dalam Alkitab memiliki banyak arti. Orang-orang menjadi bingung ketika Alkitab berkata jangan mengasihi dunia ini. Kemudian Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ini bukan merupakan sesuatu yang masuk akal. Haruskah kita mengasihi dunia atau tidak? Apa arti kata dunia yang dimaksudkan di sini? Mungkin ini sesuatu yang membuat kita bingung ya. Jawabannya seperti ini. Ada 3 arti yang berbeda dari kata dunia di dalam Alkitab. Dunia sebagai planet bumi atau dunia secara fisik. Allah menciptakan dunia dan dunia ini milik Allah dalam artian secara materi. Dan ini merupakan sesuatu yang jelas sekali, kita paham semua. Ada juga dunia yang berarti orang-orang, sebagaimana bangsa-bangsa yang tersebar di seluruh bumi. Jadi ketika Allah mengasihi dunia ini, Ia mengasihi umatnya, manusia yang ada di dalamnya. Dan sekarang yang ketiga, dunia yang berarti sistem. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah kosmos, yang berarti sistem yang terorganisir. Kata kosmetik juga berasal dari akar kata yang sama. Dan mengapa para wanita memakai kosmetik? Ya, mereka melakukan hal ini dengan tujuan untuk menghadirkan sebuah tatanan, dengan mengorganisir wajah dan tubuh mereka. Jadi ini berarti sistem yang terorganisir. Dan gagasan dari patokan yang jahat dalam dunia ini berkaitan dengan keadaan manusia tanpa Allah. Hasilnya adalah dengan menempatkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu tanpa memperhatikan aturan atau patokan Allah. Jadi inilah sistem yang jahat. Mengapa dunia kita hari-hari ini terdapat banyak sekali masalah ekonomi dan sosial dan tidak ada solusinya ya, sepertinya terus begitu? Karena paradigma utama yang kita lakukan bertentangan dengan segala sesuatu yang Allah ajarkan kepada kita. Tidak ada seorang pun yang kuliah dengan mengambil jurusan bagaimana mengatasi keegoisan. Sebaliknya setiap orang ingin memperoleh kuasa lebih dan bisa mengendalikan orang lain. Yang diperlukan adalah orang Kristen yang memberikan pengaruh. Begitu Pak Yohanes, bukan justru terpengaruh. Tepat sekali Pak Oti. Dan berikutnya Pak Yohanes pada ayat yang ketiga pada kitab Roma pasal yang ke-12. Dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Pak Yohanes, apakah ini berarti bahwa tidak ada seorang pun yang boleh berpikir melebihi dari apa yang kita mampu? Dan apakah hal-hal yang sedemikian ini membatasi iman kita? Sebenarnya ini adalah masalah yang terdapat pada terjemahan. Nah, sebagaimana dituliskan di sini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kami pikirkan. Artinya apa? Apakah ini berarti bahwa kita hanya bisa sekolah sampai kelas 4 saja, ya selesai, nggak boleh yang tinggi-tinggi? Bagaimana mungkin ya seseorang hanya bisa memahami beberapa hal saja? Tentu ini bukanlah sesuatu yang masuk akal. Dalam teks asli, sebenarnya dikatakan tidak ada seorang pun yang boleh memiliki konsep yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Dengan kata lain, jika seseorang ingin melayani Allah dengan karunia yang ia miliki, ia perlu menyadari realitas sesungguhnya mengenai dirinya sendiri. Jika seseorang berpikir lebih tinggi dari dirinya sendiri, maka ia akan mencoba melakukan hal-hal yang tidak bisa untuk dilakukan. Mirip sekali ketika kita memiliki anak yang berusia belasan tahun, yang baru saja berumur 18 tahun. Dan ia ingin belajar, misalnya nyetir mobil ya. Namun yang ia inginkan adalah langsung naik mobil yang besar dan ugal-ugalan di jalan. Dan hal ini tidak akan membuahkan hasil yang baik. Kita perlu memiliki kesadaran mengenai keseimbangan akan realita faktanya. Jadi arti di balik ayat ini adalah bagi kita agar kita memiliki konsep yang benar dan gagasan mengenai dirimu sendiri yang sesuai dengan ukuran iman yang Allah telah berikan kepada kita masing-masing. Begitu kira-kira artinya Pak Oti. Kalau tidak salah Pak Yohanes, apakah ini sama dengan ayat yang ke-6 yang berkata,
Baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Sekali lagi, saya memiliki konsep yang sama mengenai iman. Apakah ini berarti bahwa saya hanya bisa mengatakan hal-hal yang sesuai dengan pertumbuhan iman saya dan tidak melampaui batas? Ini merupakan pertanyaan penting, Pak Oti. Ayat 3 mengatakan menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 6 memberikan konsep yang mirip dengan ini. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, dalam bagian ini, para ahli teologi memiliki keraguan mengenai arti dari jumlah iman yang dimasukkan. Yang pertama, kita berbicara mengenai bernubuat. Kemudian yang lain mengajar. Mereka ini harus memiliki keberanian yang berasal dari iman karena ia sedang mengajar demi nama Allah. Baik ketika ia menyampaikan pesan nubuatan demi atau dari Allah. Ia harus percaya dengan sungguh-sungguh dan memiliki iman bahwa firman yang ia sampaikan benar-benar berasal dari Allah. Jadi ini merupakan satu kemungkinan saja di sini. Kemungkinan yang lain adalah apa yang kita temukan dalam catatan kaki dari ayat ini, yaitu bernubuat sesuai dengan iman. Ini merupakan alternatif dari iman kita. Dan ini berarti bahwa ketika seseorang bernubuat tentang sesuatu, mereka tidak boleh berbicara mengenai sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka harus mengatakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Jadi mereka harus berbicara dengan cara yang ortodoks, kira-kira begitu ya. Dengan cara yang benar, yang masuk akal, dan sesuai dengan firman Allah. Dan ini berkaitan dengan semua karunia. Jadi mereka yang memiliki karunia untuk bernubuat, harus bernubuat sesuai dengan doktrin yang kudus. Sebuah istilah yang kita bisa lihat dalam surat-surat para rasul. Dan berkaitan dengan doktrin yang lain. Setiap doktrin harus cocok dengan tuntutannya masing-masing. Sehingga karunia-karunia tersebut bisa dipakai sesuai dengan kehendak Allah. Benar sekali Pak Yohanes. Dan ada sesuatu yang tidak kalah penting di sini. Paulus juga mengatakan tentang karunia menasihati. Dalam bahasa Yunaninya, ini berarti untuk berada di samping seseorang dan bersama-sama dengan mereka supaya mereka kembali menemukan semangatnya. Nah, terkadang ini bisa berarti perkataan yang keras. Dan terkadang juga ini bisa berarti menghibur. Maksudnya di sini adalah memberikan konseling, kira-kira begitu. Jadi ini merupakan karunia yang sangat penting yang diperlukan bagi pertumbuhan tubuh Kristus. Baik Pak Yohanes, senang sekali bisa berbicara mengenai karunia dan pelayanan. Dan sekarang dalam ayat yang ke-20, tiba-tiba saya melihat bahwa saya melakukan sesuatu yang salah. Dikatakan di sana, kamu menumpukkan bara api atas kepalanya. Apakah ini yang saya lakukan kepada orang lain? Bagaimana saya bisa memahami hal ini, Pak Yohanes? Ya, dalam bagian ini yang dipakai adalah bahasa kiasan. Menumpukan bara api di atas kepala berarti kita akan membuat seseorang merasa tidak nyaman dan khawatir mengenai apa yang mereka telah lakukan. Jika Anda melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang yang mencoba untuk menyakitimu, maka hal tersebut akan membuat mereka menjadi bingung. Mereka percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa diselesaikan dengan menggunakan kekuatan dan kekerasan. Jadi apa yang diharapkan dari seseorang yang menyakiti kita adalah membalas mereka dengan kekerasan. Namun respon dari orang Kristen sangat berbeda dengan ini. Jadi maksud dari semua ini adalah supaya kita menggunakan kehidupan kita dan memikirkan sikap kita baik-baik supaya pada akhirnya kita berkemenangan. Jadi poinnya, catat ya, kita menentang segala sesuatu yang berkaitan dengan balas dendam, yang bertentangan dengan dunia kuno. Pada masa itu, yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi, apa yang akan kita peroleh? Yang akan kita peroleh, kita membalas kejahatan dengan kejahatan adalah apa? Kekerasan yang semakin meningkat. Jika seseorang menyakiti saya, dan saya membalas mereka, ini akan menjadi sebuah lingkaran yang mengerikan, yang tidak akan pernah berhenti. Setiap orang akhirnya akan berakhir dengan kesakitan atau kematian. Paulus berkata di sini bahwa ketika kita melihat musuh kita lapar atau haus, yang sebenarnya ini merupakan saat yang terbaik bagi kita untuk membalas dendam. Namun kita justru harus mengasihi mereka. Karena Allah adalah satu-satunya yang akan menghakimi setiap orang dengan adil. Kita harus melakukan hal yang baik, karena hal ini akan membuat reaksi dari kesadaran orang lain mulai terbangun dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang buruk. Inilah mengapa peperangan yang besar yang kita alami bukanlah melawan musuh-musuh kita, namun melawan diri kita sendiri. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dikuasai oleh iblis. Sebaliknya, kitalah yang harus menguasai hal ini
dan melakukan yang benar. Dan ini bisa terjadi jika kita rela merendahkan diri kita dan melepaskan apa yang kita pikir sebagai kemenangan dalam diri kita. Kita perlu untuk mengejutkan orang lain dan membuat mereka merasa malu atas apa yang telah mereka lakukan. Benar sekali, dan ini merupakan jalan yang membimbing kita dalam kitab Roma pasal 12 ini. Dan jalan inilah yang sekarang perlu kita tempuh. Luar biasa sekali Pak Yohanes, terima kasih banyak untuk setiap penjelasan yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Berikut kita akan mendengarkan kesimpulan dari Roma pasal yang ke-12. Sebagaimana yang kita telah dengar dan pelajari hari ini dari kitab Roma pasal 12, yang menjelaskan kepada kita bahwa kebenaran yang harus dipraktekkan. Dan setelah kita belajar untuk mempersembahkan diri kita, mengenai bagaimana kita menggunakan karunia-karunia rohani dan kasih di antara orang-orang Kristen, apa yang kita bisa simpulkan dari semua ini supaya kita gunakan dan praktekkan dengan baik? Ringkasan dari pelajaran kita adalah supaya kita melakukan apa yang baik, terlepas kepada siapapun itu. Sebenarnya ketika seseorang melayani di gereja dan menggunakan karunia-karunia yang mereka miliki, mereka bisa saja menjadi tawar hati oleh karena apa yang orang lain katakan terhadap mereka. Dengan berkata bahwa mereka sebenarnya tidak layak untuk melakukan hal-hal tersebut atau korban-korban tersebut. Ketika kita hidup berdampingan dengan orang-orang di sekeliling kita, kita akan menjumpai masalah demi masalah yang akan menyakiti dan melukai kita. Akhirnya, hal ini membuat kita menjadi tawar hati dan keinginan kita untuk melayani menjadi berkurang. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata bahwa ini bukanlah yang Allah kehendaki. Kita harus tetap melakukan yang baik kepada semua orang. Terlepas apakah orang tersebut telah menyakiti kita, ataukah mereka ini tidak layak untuk mendapatkan perhatian dan usaha kita. Kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah adalah hakim. Dan apa yang perlu kita kerjakan adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Allah memberkati hati dan pikiran supaya kita bisa mengerti dan melakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.